Masih banyak pertanyaan setelah kita nonton Godzilla x Kong The New Empire. Selain kita nonton film Kaiju Smackdown yang epic, kita juga dikasih Easter eggs dan dibikin nebak-nebak apa yang ada di film ini. So bakal kita breakdown film Godzilla x Kong The New Empire, kita bahas endingnya dan kenapa film ini nggak ada post credit scene-nya. Tapi sebelum mulai, spoiler warning dulu buat kalian yang belum nonton filmnya karena ini adalah breakdown ending dan detail plot penting filmnya bakal gue reveal juga di sini. Kalau udah siap, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Godzilla x Kong The New Empire lebih banyak berfokus kepada Kong dibanding Godzilla. Beberapa tahun setelah mengalahkan Mecha Godzilla dan ada gencatan senjata sama Godzilla, Kong tinggal di Hollow Earth di mana dia menetap di wilayah kekuasaan dan sarangnya sendiri. Tapi di sini Kong merasa kesepian dan terus mencari anggota spesies yang lain, walaupun tanpa hasil. Dari shot pertama film ini disorot sebuah formasi kristal raksasa besar yang memancarkan cahaya. Kristal ini juga tersebar di seluruh penjuru Hollow Earth selama kita ngikutin filmnya. Nah, menurut sutradara film ini, Adam Wingard, formasi kristal inilah yang menjadi sumber cahaya di Hollow Earth. Dia membuat konsep ini sebagai jawaban buat kritikan dari film sebelumnya di mana sumber cahaya Hollow Earth ini masih belum dijelaskan. Lanjut ke opening credit di mana Dr. Eileen Andrews menjelaskan keadaan Kong dan Godzilla ke publik. Di sini ditetapkan kalau mereka ini punya teritorialnya masing-masing. Kong di Hollow Earth dan Godzilla di permukaan. Dan selama keduanya nggak menerobos wilayah masing-masing, maka nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Sementara itu Godzilla masih melanjutkan role-nya buat terus menjaga ketertiban antara manusia dan Titan, di mana dia bertarung dan membunuh Titanus Sila yang mengamuk di Roma. Sila sendiri pertama kali muncul di film Godzilla King of the Monster, di mana dia menjadi salah satu Titan yang dipanggil dan dibangkitkan sama King Ghidorah. Sila sebelumnya juga udah pernah berhadapan sama Godzilla di komik Godzilla Dominion, waktu dia berusaha memakan hulu ledak nuklir yang hilang di lepas pantai Savannah, Georgia. Godzilla lalu datang untuk melawannya dan akhirnya memaksa Sila untuk mundur. Sila lalu muncul lagi di komik prequel film ini, Godzilla x Kong The Hunted, di mana di komik ini Sila pergi mencari berbagai sumber radiasi di seluruh dunia buat menantang Godzilla, dan dia dianggap udah mengganggu kestabilan alam sama Godzilla. Sila akhirnya melewati Roma di mana dia dicegat sama Godzilla dan fightingnya lalu dilanjutkan di awal film ini. Setelah menang melawan Sila, Godzilla lanjut istirahat di Colosseum Roma. Tingkah Godzilla tidur merangkak di Colosseum ini terinspirasi sama kucing sutradara Adam Wingard sendiri, yang juga suka bermain-main melingkar di tempat tidurnya. Selain itu, di novelization filmnya juga dijelaskan kalau Godzilla ini suka tidur di Colosseum karena arsitekturnya mengingatkan sama kuil dan sarang lamanya. Dan seperti yang kita tahu, sarangnya itu udah hancur di film King of the Monster. Di Hollow Earth ada pos observasi Monarch buat mengawasi Kong. Di salah satu layarnya kita bisa ngelihat ada cuplikan berita soal laporan penampakan Titan yang menunjukkan Godzilla yang tidur di Colosseum. Dan di bagian bawah siarannya bertuliskan Titan Watch 2027. Artinya, film ini dikonfirmasi bersetting di tahun 2027, 3 tahun setelah event Godzilla vs Kong. Pos observasi Monarch ini lalu menerima sinyal tidak dikenal yang membuat device mereka glitch dan malfungsi. Ini terjadi setelah ada lubang longsor yang terbentuk dan membuka jalan ke wilayah yang belum dipetakan di Hollow Earth. Di awal film, Dr. Andrews sendiri bilang kalau baru 5% dari Hollow Earth yang udah dikunjungi dan dipetakan. Di permukaan, sinyal ini juga dirasakan sama Jia, satu-satunya survivor suku Iwi dari Skull Island yang diselamatkan Kong waktu masih kecil. Sinyal ini membuat Jia mengalami halusinasi dan penglihatan kilat soal apa yang bakal terjadi di kedepannya. Ini membuat Dr. Andrews, ibu angkatnya Jia ini menjadi sangat khawatir. Dr. Andrews lalu bertemu dengan si host podcast ahli teori konspirasi Titan, si Bernie Hayes, buat minta tolong dan konsultasi memecahkan misteri ini. Setelah dia sadar kalau pola sinyal yang diterima Monarch sama dengan pola coretan Jia saat dia berhalusinasi. Di ruangan Bernie ini juga ada banyak easter eggs-nya nih. Contohnya saat kameranya menyorot monitor yang menunjukkan judul episode dari podcastnya. Ada episode yang merefer ke Planet X dan Monster Island. Dan Madison Russell, karakter yang diperanin sama Millie Bobby Brown di film-film sebelumnya juga jadi guest di podcastnya membagikan teori tentang Mothra, yaitu di episode 8. Nah, Planet X sendiri adalah planet asal ras alien Siliens dari franchise Godzilla, di mana planet ini juga jadi latar utama pertarungan luar angkasa antara Rodan, Godzilla, dan Ghidorah di film Invasion of Astro Monsters.
Sedangkan Monster Island adalah sebuah pulau fiksi yang terletak di suatu tempat di Samudra Pasifik yang dihuni oleh Godzilla dan beberapa kaiju lainnya di beberapa film Godzilla era Showa. Salah satu easter eggs lainnya adalah waktu Bernie ini ngeluh soal akun troll yang suka jelek-jelekin dia dengan username Ghidorah1064. Ini merefer ke King Ghidorah dan tahun debutnya di film Ghidorah The Three-Headed Monster dari tahun 1964. Selain itu, poster film kaiju fiksi yang sebelumnya ditampilkan di kamar Fort Brody di Godzilla 2014 juga ada nih di apartemennya Bernie ini. Anyway, Godzilla juga merasakan sinyal dari Hollow Earth. Dia lalu meninggalkan Roma dan menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir di Prancis untuk menyerap radiasinya. Kemudian dia melakukan perjalanan ke sarang Tiamat di Arktik. Soal Tiamat bakal kita bahas juga di video ini. Tapi kesimpulan Monarch atas movement Godzilla ini, mereka yakin kalau Godzilla lagi memperkuat dirinya untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Film ini menandakan kedua kalinya Godzilla diperlihatkan menyerang dan memakan radiasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Setelah terakhir di film The Return of Godzilla tahun 1984, dan ini juga menjadi pertama kalinya di Monsterverse secara on-screen diperlihatkan gimana secara teknis Godzilla ini menyerap radiasi nuklir di PLTN. Nah, waktu Godzilla bangun di Roma, ada seni grafiti Godzilla yang sedang memakan pizza di dinding yang hancur dan diinjak sama dia. Nah, di gambar ini juga ada banyak easter eggs-nya nih. Pertama, ada gambar mata Hedorah, villain Godzilla dari film Godzilla vs Hedorah di tahun 71. Terus ada tulisan Save the ... sebelum terpotong oleh layar yang ada di antara mata Hedorah. Ini juga referensi ke lirik dan judul lagu Save the Earth yang jadi salah satu soundtrack film itu. Terus di atasnya ada gambar lengan Jet Jaguar, robot lainnya Godzilla di film Godzilla vs Megalon tahun 76, dan ada tulisan Punch 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 di atasnya. Ini juga jadi referensi ke tim song Godzilla dan Jet Jaguar Punch 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 dari filmnya. Selain itu ada juga gambar UFO milik Rasilien yang dulu sering muncul di franchise lawas Godzilla. Lalu ada tulang misterius mirip kura-kura, dan terakhir yang paling menarik ada gambar kepala kaiju Knife Head dari film Pacific Rim. Lanjut Hollow Earth. Ketika lubang runtuh terbuka di dekat sarangnya, Kong turun dan menemukan wilayah baru. Di sana dia terkejut setelah ketemu beberapa anggota dari spesies yang agresif dan langsung menyerangnya. Termasuk ada kera kecil bernama Zuko. Karakter Zuko ini jadi bocil kera ketiga yang muncul di film bersama Kong setelah Kiko di Son of Kong 1933 dan Baby Kong di King Kong Lives tahun 1986. Setelah terjadi pertarungan singkat, Kong memaksa Zuko untuk membawanya ke sarang suku mereka dan mereka berdua jadi dekat banget selama dalam perjalanan. Zuko lalu membawa Kong ke alam bawah tanah Hollow Earth yang lebih jauh, dan setibanya di sarang Great Apes, Kong gak disambut secara ramah. Dia diajak bertarung sama Scar King, pemimpin tiran suku Great Apes yang kejam dan bengis. Nah, sebelum masuk ke realm volkanik sarangnya Scar King, kita ngelihat Kong dan Zuko ini ngelewatin jembatan tulang raksasa yang gede banget. Bahkan Kong sendiri cuman seukuran bola matanya aja. Nah, ini tentunya jadi Super Titan atau Mega Titan yang ukurannya jauh lebih besar dari Titan yang ada di Monsterverse selama ini. Bentuk hewannya apa atau ceritanya gimana juga masih misterius nih, karena ini menjadi kemunculan pertamanya. Tapi jelas ini Titan kuno yang sudah sangat tua umurnya, bahkan mungkin sampai miliaran tahun, bukan dari era yang sama kayak dengan Titan modern sekarang. Mungkin Super Titan ini bagi Kong dan Godzilla udah seperti dinosaurus lah buat manusia dalam hal skala, evolusi ukuran, dan periode waktunya. Ada yang berteori kalau ini adalah King Warbird, ada juga yang bilang Titanus Dog yang gede banget, tapi ini masih sebatas teori aja. Anyway, saat Scar King bertarung melawan Kong, Scar King tiba-tiba mengeluarkan peliharaannya, Titan kuno berkekuatan es bernama Shimo. Dia dikendalikan sama Scar King dengan rasa sakit menggunakan kristal khusus. Serangan napas es Shimo ini membuat lengan kanan Kong ini beku dan jadi kena frostbite. Tapi dengan bantuan Zuko, Kong berhasil melarikan diri walau harus kehilangan kapaknya. Kristal di ujung cambuk yang dipakai sama Scar King sendiri juga masih misterius asalnya dari mana, dan gimana teknisnya dia bisa mengontrol Shimo dengan kristal ini. Tapi kemungkinan kristalnya adalah kristal yang sama dengan yang digunakan sama suku Iwi sebagai konduktor listrik di Hollow Earth. Tapi ini juga mirip kristal atau duri di punggungnya Shimo. So, saat Scar King mengarahkan kristal ke arah Shimo, itu bertindak sebagai konduktor dan menyetrum punggungnya Shimo, memaksa Shimo buat patuh sama Scar King karena rasa sakit. Bisa jadi kristal ini memiliki gelombang elektromagnetik yang mampu mempengaruhi gelombang elektromagnetik di otak Shimo dan mempengaruhi fungsi otaknya. Basically ini kayak mind control sih, karena nyala kristalnya Scar King ini juga bisa memicu nyala kekuatannya Shimo juga. Tapi ini baru spekulasi aja, karena kristal-kristal Hollow Earth ini juga banyak bertebaran dan bisa aja punya sifat ajaib atau supranatural lainnya yang belum diketahui.
Fun fact, nama Shimo sendiri diambil dari kata dalam bahasa Jepang yang berarti frost jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, atau embun beku dalam bahasa Indonesia. Dan bisa juga diartikan sebagai rambut putih atau rambut beruban. Nah, ini artinya nama ini memang merefer ke kekuatan dan penampilan fisik dari Titan ini. Sama seperti Scar King dan para Muto sebelumnya, Shimo adalah Titan villain original ciptaan Monsterverse. Tapi dia agak unik karena udah di-tease dan udah punya lore duluan, bahkan sebelum filmnya diumumin secara resmi, dan bahkan Scar King sendiri belum di-reveal ke publik. Padahal seharusnya yang jadi kejutan atau secret villain itu ya si Shimo ini ya. Film Godzilla x Kong The New Empire sendiri pertama kali diumumkan dengan teaser Scar King di bulan April 2023. Sedangkan eksistensi Shimo pertama kali udah disinggung di event collab game Call of Duty dengan film Godzilla vs Kong di bulan Mei 2022. Kemunculan pertamanya ada di salah satu map dalam gamenya dan digambarkan sebagai lukisan di dinding goa. Dalam gambar itu, Shimo sedang berhadapan dengan Godzilla di depannya. Oke, sementara itu Dr. Andrews dan Jia bersama dengan Bernie dan dokter hewan khusus Titan bernama Trapper mengikuti Kong melakukan perjalanan ke Hollow Earth untuk menyelidiki dan menemukan sumber sinyalnya. Sebelumnya Bernie berteori kalau sinyalnya ini terkait dan selalu muncul setiap peristiwa besar Titan terjadi. Mereka menemukan Outpost Monarch di Hollow Earth udah hancur, dan dari rekaman CCTV dan cetakan tangan raksasa di tembok, mereka berkesimpulan kalau ini ulah kera raksasa seperti Kong. Walau awalnya mereka ini ragu karena Kong dianggap satu-satunya yang masih tersisa. Saat grup ini melakukan perjalanan, mereka menemukan reruntuhan kuil yang membawa mereka ke bagian bawah tanah yang belum dipetakan. Dimana di sana ternyata ada peradaban anggota suku Iwi yang masih hidup, terlindungi oleh jaring perlindung organik misterius yang bisa berkamuflase. Suku Iwi ini dikatakan udah hidup di Hollow Earth sejak awal waktu. Mereka juga bisa berkomunikasi secara telepati satu sama lain. Dan setelah memeriksa konstruksinya suku Iwi, grup Dr. Andrews menduga kalau sinyal yang mereka terima adalah panggilan darurat telepati yang dikirimkan oleh suku Iwi. Mereka lalu menghabiskan beberapa waktu bersama suku Iwi untuk mengamati dan mempelajari kebudayaannya. Saat Dr. Andrews mengamati, Jia lagi asik bersosialisasi dengan suku Iwi. Dia menyuarakan ketakutannya ke Trapper kalau mungkin Jia ini bakal lebih memilih untuk tinggal bersama bangsanya, tapi Dr. Andrews juga harus siap untuk menerimanya. Nah, di sini ada referensi menarik ke teori konspirasi dunia nyata, di mana orang-orang masih mempertanyakan bagaimana manusia zaman dulu ini membangun piramida Mesir. Konstruksi piramida Mesir ini sangat presisi, butuh batu-batuan banyak yang beratnya ini bertonton yang sumbernya sangat jauh dari piramidanya. Dianggap juga kalau manusia ini dulu belum punya alat yang mumpuni buat mengangkut batu seberat dan sejauh itu, apalagi untuk membangun 3 piramida raksasa. Nah, di sini ditunjukkan kalau suku Iwi ini punya teknologi menggunakan kristal alami Hollow Earth buat memanipulasi gaya gravitasi untuk mengangkut batuan yang sangat berat. Mereka juga diceritakan punya konstruksi 3 piramida yang sama kayak yang ada di Mesir. Dan kebetulan salah satu portal Hollow Earth mereka ini tembusnya emang ke Mesir. So di sini bisa diimplikasikan nih kalau mereka lah yang mungkin somehow ikut membangun 3 piramida Giza di Mesir. Next di kuil Iwi, Dr. Andrews membacakan hieroglif yang menampilkan masa lalu dan masa depan ramalan dari suku Iwi. Diceritakan kalau Scar King dulu ternyata pernah berusaha menaklukkan dunia permukaan dan mengobarkan perang melawan Godzilla, di mana Godzilla sendiri hampir mati, tapi Godzilla akhirnya berhasil menjebak dia dan sukunya jauh di dalam Hollow Earth. Nah, cerita ini mengekspand cerita dari film sebelumnya yang secara nggak langsung ngasih tahu kalau Scar King lah yang bertanggung jawab memicu perang antar Godzilla dan spesies Kong atau kera-kera besar lainnya. Cerita ini sebenarnya juga ngambil referensi dan udah disinggung di novelisasi film Godzilla vs Kong, di mana Jia menceritakan kembali kisah Iwi yang pernah dia dengar, walaupun ada beberapa retcon di versi filmnya. Contohnya di sini, Godzilla sempat disebut sebagai monster yang memakan bintang, di mana di novelnya juga dia digambarkan dengan adegan serupa dengan cerita yang sama. Tapi di cerita sebelumnya, Scar King dan Shimo nggak disebut atau direferensikan. Di novelnya, Godzilla disebut sebagai Zozla Halawa atau musuh besar abadi dalam bahasa Iwi, karena Godzilla memaksa pasukan kera yang menantangnya bersama dengan suku Iwi untuk mundur ke Skull Island. Sedangkan di film ini diceritakan kalau Godzilla lah yang hampir kalah dan akhirnya menyegel mereka di dalam Hollow Earth. Ramalan ini juga menunjukkan kalau Jia akan menjadi kunci dan punya kemampuan untuk membangkitkan kembali Mothra, Titan yang disembah dan sebagai pelindung suku Iwi yang tersembunyi di Hollow Earth. Di sini Mothra muncul dengan form baru berwarna coklat keemasan. So, banyak yang masih bingung nih, gimana Mothra bisa muncul atau hidup lagi? Jawabannya adalah ya karena dia bisa bereinkarnasi dan dia ini abadi. Ini sesuai dengan kekuatan versi klasik karakternya dulu.
Petunjuk buat reinkarnasi Mothra ini sebenarnya udah ditunjukin di kredit akhir di film King of the Monster, dimana terlihat dari artikel berita kalau Monarch telah menemukan telur serangga raksasa setelah melakukan ekspedisi ke wilayahnya Mothra, dan juga kita ditis dengan pertanyaan apakah ini bakal jadi Mothra selanjutnya atau sesuatu yang lain. Dari beberapa film jadulnya, Mothra juga digambarkan sebagai makhluk atau deity yang abadi karena dia memiliki kemampuan untuk bereinkarnasi walaupun udah mati berkali-kali. Dia bisa bertelur secara aseksual dan bahkan dilahirkan kembali melalui telurnya yang kemudian menetas menjadi larva Mothra yang baru. Menurut director Mike Dougherty, setiap Mothra yang baru lahir bukan sekedar keturunan, tapi adalah reinkarnasi sejati yang secara genetis mewarisi ingatan Mothra pendahulunya. Tapi di sini ada retcon sedikit soal lore-nya Mothra di Monsterverse. Di sini Jia dan suku Iwi menggantikan peran Sobijin yang udah di setup di film Godzilla King of the Monster. Sobijin sendiri adalah dua peri kembar berukuran mini yang jadi pendetanya Mothra. Mereka bisa berkomunikasi secara telepati dengan Mothra dan menerjemahkan pesannya, dan seringkali bernyanyi untuk memanggil atau berdoa memohon bantuan Mothra. Di film Godzilla King of the Monster, aktris Zhang Ziyi berperan sebagai Dr. Eileen Chen dan Dr. Ling Chen, ilmuwan dan dokter kembar yang jadi kembar generasi ketiga dari keluarganya yang join Monarch. Dan tersirat kalau mereka adalah Sobijin versi Monsterverse karena mereka punya koneksi batin sama Mothra. Nah, konsep ini diganti atau di-adjust di film ini, dimana Mothra nggak butuh Sobijin lagi untuk connect dengan dia. Atau bisa jadi juga Jia adalah Sobijin yang lain untuk Mothra. Moving on, Kong bisa merasakan Jia dan berhasil menemukan kuil Iwi. Tangan Kong lalu dipasang dengan sarung tangan exoskeletal prototype oleh Trapper sebagai penyangga untuk memperkuat dan menyembuhkan tangannya yang membeku. Sarung tangan ini adalah bagian dari Project Powerhouse, program Monarch untuk mengupgrade para Titan supaya lebih kuat menghadapi ancaman-ancaman baru yang melampaui kekuatan dasar dari para Titan. Program ini dibuat setelah Monarch melihat Godzilla dan Kong kewalahan mengalahkan Mechagodzilla. Nah, waktu Dr. Andrews menjelaskan Project Powerhouse ini ke Bernie, scene-nya menunjukkan gambaran blueprint sarung tangan Kong. Tapi sebenarnya gambar yang ditunjukin ini adalah blueprint lengan Jaeger Gypsy Danger dari film Pacific Rim. Menjadikan ini adalah Easter egg kedua Pacific Rim di film ini selain gambar knife head di awal tadi. Sarung tangan ini juga bisa mengeluarkan sengatan listrik. Nah, kekuatan petir atau listrik dari tangan Kong ini sebenarnya adalah referensi ke film King Kong vs Godzilla di tahun 62. Dimana di film itu, Kong diperkuat dengan kemampuan penyerapan listrik. Di film itu, setelah dia tiba di Tokyo, Kong bisa menggigit kabel penghalang bertegangan 1 juta volt yang bahkan membuat Godzilla nggak bisa memasuki kota. Dan bukannya melemah, Kong malah mendapatkan kekuatan dari arus listrik itu. Dan waktu Kong knockout sama Godzilla waktu fight, Kong ini bisa di-revive kembali setelah dia tersambar petir yang mengirimkan gelombang arus listrik ke seluruh tubuhnya. Setelah mendapatkan energinya balik, Kong jadi bisa menyetrum Godzilla dengan sentuhan tangannya. Anyway, tanpa sepengetahuan mereka, Kong ternyata diikuti sama salah satu loyalis Scar King yang selamat dari jebakan Kong. Dia lalu balik lagi ke sarang Scar King dan ngasih tahu soal portalnya yang bisa membawa mereka ke permukaan. Scar King lalu mengumpulkan pasukannya buat invasi ke permukaan. Nah, di ruangan singgahsana Scar King sempat terlihat beberapa kera betina menggendong bayi berbulu merah atau oranye. Ini menyeratkan kalau Scar King ini bereproduksi dengan betina-betina tersebut untuk membuat pasukan atau budak selanjutnya. Dan Zuko adalah salah satu dari sekian banyak anak kandungnya Scar King. Berikutnya, Godzilla tiba di sarang Arktik Tiamat. Godzilla membunuh Tiamat dan menyerap radiasi kosmik dari sarangnya, lalu berevolusi. Ini memperbesar pelat punggungnya menjadi pink sesuai dengan signature energinya Tiamat yang dia serap. Godzilla memang menargetkan Tiamat ini karena sarangnya ada di jalur langsung solar wind bermuatan elektromagnetik. Lokasinya jadi punya timbunan energi terbesar di bumi. Tiamat sendiri bukan Titan baru sebenarnya di Monsterverse. Di awalnya udah di-tease di film Godzilla King of the Monster, tapi dia nggak muncul secara fisik dan cuma muncul sebagai nama aja di monitor peta Monarch. Tiamat menjadi Titan pertama dan satu-satunya dari 11 Titan yang cuma muncul namanya di monitor ini yang mendapatkan cameo fisik di film Monsterverse selanjutnya. Tapi ini bukan penampilan pertamanya secara fisik dan pertarungan pertamanya sama Godzilla. Karena di komik Godzilla Dominion diceritakan kalau Tiamat udah pernah berantem sama Godzilla dan sama-sama rebutan sarang buat istirahat juga. Di komiknya juga lebih ditampilkan kemampuan sisik-sisiknya Tiamat yang setajam silet, melukai Godzilla saat Tiamat melilitnya. Pertarungan pun dimenangkan sama Godzilla dan Tiamat ngalah kembali ke laut.
Desain baru Godzilla di sini memiliki pelat berwarna magenta atau pink. Kemungkinan ini menjadi referensi ke desain Godzilla Millennium dari film Godzilla 2000. Dan ini juga jadi referensi ke film Godzilla vs Megaguirus yang juga punya dorsal fin dengan warna keunguan. Perubahan warna nafas atom Godzilla dari biru muda menjadi pink ini juga menandakan peningkatan kekuatannya. Sama seperti Godzilla versi Heisei yang memiliki power up yang disebut Red Spiral Ray setelah menyerap energinya Rodan. Nafas merah ini jauh lebih merusak karena kekuatan serangannya lebih kuat daripada nafas atom berwarna biru default miliknya. Selain itu, perubahan skema warna ini juga mungkin jadi design choice buat lebih menggambarkan kontras antara tim Godzilla X Kong dan tim Scar King X Shimo. Karena warna biru udah kepake nih sama Shimo di film ini. Berikutnya, setelah Jia menyuruh Kong mencari bantuan, Kong lalu menggunakan portal Hollow Earth Iwi yang membawanya muncul ke permukaan di Kairo, Mesir. Dia memanggil Godzilla berharap untuk bisa menggiring Godzilla ke Hollow Earth dan membantunya. Lucunya, walaupun Kong ada di Mesir dan Godzilla ada di Gibraltar, mereka ini seolah-olah bisa dengar dan berkomunikasi langsung, padahal jaraknya ini jauh banget. Sebenarnya Godzilla ke Mesir ini karena dia udah merasakan sinyal yang dikirimkan oleh suku Iwi. Karena sinyal ini, Godzilla bereaksi dengan melakukan rangkaian pengumpulan energi dan berevolusi lalu pergi ke Mesir. Ya cuma di Mesir dia malah ketemu sama Kong. Meskipun Kong mencoba berkomunikasi, tapi Godzilla yang marah langsung menyerang Kong karena dia anggap melanggar kesepakatan wilayah mereka. Dan mungkin Godzilla juga sempat mikir kalau Kong adalah penyebab ancaman yang dia terima. Fighting scene terjadi secara singkat dan sebelum Godzilla menghabisi Kong, Mothra datang sama Jia dan meyakinkan Godzilla untuk membantu Kong. Nah, sampai di titik ini, film ini menjadi pemegang rekor dengan Titan dan super species terbanyak yang muncul dalam satu film Monsterverse. Di film ini ada ras para Great Apes termasuk Scar King, ada Zuko dan Kong, Godzilla, Shimo, ada Mothra, ada Scylla, ada Tiamat dan beberapa makhluk Hollow Earth lainnya kayak ada Warthog yang diburu sama Kong di awal film, terus ada Titanus Dog, kadal kaki 4 mirip Godzilla yang nyuri makanannya Kong, terus ada Warbird yang mirip ular kobra tapi bisa terbang, terus Titan belut misterius yang dibunuh sama Kong di danau, terus Leafwing burung yang dengan hidung gergaji, Hellhawk burung botak bersayap kelelawar, terus ada Vertasenes burung listrik, Parrot Frog kodok yang bisa niru suara raungannya Kong, dan terakhir ada Trimimix yang menyamar jadi pohon dan memakan Mikhail si pilot Hive. Berikutnya masuk ke final battle. Godzilla, Kong, dan Mothra kembali ke Hollow Earth dan bertarung melawan pasukan Scar King dan Shimo, di mana suku Iwi mengaktifkan medan anti-gravitasi dengan sistem piramida elektromagnetik mereka, walaupun cuma beberapa menit. Tujuan Scar King menyerang karena dia ingin ke permukaan, sedangkan tim Godzilla dan Kong ingin menahan mereka tetap di Hollow Earth. Walaupun ujung-ujungnya pertarungan ini menyeret para Titan ke permukaan, tepatnya ke Rio de Janeiro di Brazil. Shimo langsung menembakkan nafas esnya ke langit untuk memanipulasi cuaca dan memicu zaman es lainnya atas perintah Scar King. Pertarungan ini berjalan lumayan imbang, sampai akhirnya Zuko datang ngebawain kapak Kong untuk menghancurkan kristal yang mengendalikan Shimo. Shimo udah terbebas dari kendali Scar King lalu balik menyerang dan membekukan Scar King. Sementara Kong langsung menghancurkan Scar King berkeping-keping. Godzilla lalu menghancurkan awan es yang dibentuk sama Shimo dengan nafas atomnya. In the end, semua protagonis kita kembali ke hidupnya masing-masing. Godzilla pulang bobok manis di Colosseum, sementara Mothra memulihkan pelindung organik suku Iwi sebelum pergi bebas berkeliaran lagi di Hollow Earth. Jia juga menenangkan Dr. Andrews dengan memilih tetap tinggal sama dia, dan terakhir Kong kembali ke sarang Great Apes di Hollow Earth bersama Shimo yang udah jadi peliharaan jinaknya. Dan Zuko yang basically jadi anak angkatnya, dimana Kong mengambil alih kerajaan Scar King dan menjadi pemimpin baru para Great Apes di Hollow Earth. Dan ini secara resmi mengukuhkan dirinya sebagai King Kong. Well, film ini banyak dikomentarin sama fans Monsterverse, terutama fans Godzilla karena sedikitnya screen time Godzilla dan filmnya yang sekali lagi terasa lebih berfokus dan berat ke cerita Kong. Ini sebenarnya sengaja ya, karena sutradara Adam Wingard ini memandang kalau Kong sebagai karakter utama Monsterverse yang sebenarnya, bukan Godzilla. Adam Wingard mengakui kalau Kong lebih mudah untuk relate dengan manusia dan penonton. Dia menyatakan kalau penonton ini nggak akan bisa sedekat mungkin dengan Godzilla seperti mereka merasa dekat dengan Kong. Karena dari fitur tubuh dan ekspresinya, jelas Kong ini lebih mirip dengan manusia, sehingga dia bisa meng-carry narasinya sendiri. So, kemungkinan film selanjutnya masih mengeksplor story arc-nya Kong yang udah jadi King of Hollow Earth dan membebaskan spesiesnya dari penjara bawah tanah Scar King. Dia bakal membawa mereka kembali ke bagian atas Hollow Earth di mana King Kong bisa berkuasa dari throne room keluarganya yang kita lihat di film Godzilla vs Kong. Nah, di film ini sendiri, Godzilla cuma punya screen time 8 menit. Jadi screen time Godzilla paling sedikit di Monsterverse.
Sebagai perbandingan, film ini 3 menit lebih sedikit dari film Godzilla vs Kong yang dia muncul selama 11 menit. Terus 2 menit lebih sedikit dari Godzilla King of the Monster, di mana di sana dia muncul selama 10 menit. Dan bahkan dibanding dengan Godzilla 2014 yang walaupun banyak diprotes kemunculannya lama dan slow, tapi screen time-nya ini sampai 10 menit di film itu. Anyway, untuk ceritanya sendiri berakhir cukup happy ending dan konklusif. Sama sekali nggak ada tease atau credit scene buat kelanjutan ceritanya. So, apakah ini artinya Monsterverse selesai di sini? Enggak dong tentunya ya. Sutradara Adam Wingard sendiri udah bilang minatnya untuk membuat film ketiga yang menampilkan Godzilla dan Kong. Karena menurut dia, idealnya sebagai sutradara kalau udah bisa melakukan 2 film, harusnya ini bisa menutup ceritanya sebagai trilogi. Dia menegaskan kalau dia dan timnya udah membahas ide-ide soal kemana harus membawa franchise ini ke depannya. Tapi dia juga mencatat kalau ini tergantung gimana performance dari Godzilla x Kong The New Empire di bioskop. Dan beruntunglah buat fans dan studionya karena film ini sukses besar dengan rekor box office debut tertinggi di tahun 2024. Film ini juga jadi film Monsterverse dengan budget terkecil, cuma 135 juta US dollar dan diprediksi bakal mendapatkan return tertinggi di franchise ini. So, bisa dipastikan Monsterverse masih laris manis dan Legendary bakal terus memproduksi filmnya. So, itu dia yang bisa kita jelasin dari plot dan ending dari film Godzilla x Kong The New Empire. Selain film terbarunya, kita juga lagi ada di tengah pembahasan film-film Monsterverse lainnya. So, buat kalian yang pengen mendalami Monsterverse dari awal, make sure kalian subscribe dan tonton konten-konten kita yang sebelumnya dan yang nantinya akan datang. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.